Aku? Mau apa ke sana? Gumamnya bingung. Tapi karena rasa penasaran, akhirnya Bumi turun juga. Dia melangkah santai menghampiri gadis tadi. Dia tersentak kaget saat beberapa anak mulai berhambur memeluknya. Tubuhnya yang tidak siap mulai terhuyung 2 langkah ke belakang. Kakak kok lama? Tanya salah satu anak yang memakai jepit rambut yang terlihat sudah lusuh dan besinya pun berkarat. Iya, maaf ya. Bumi yang tidak mengerti hanya bisa meminta maaf meski dia merasa tidak melakukan kesalahan apapun. Yuk ke sana, ajak yang lainnya. Kayangan yang sudah duduk di tengah anak-anak mulai mengajarkan cara berhitung sambil mendongeng. Tentu semua pasang mata kini fokus kepadanya, tidak terkecuali Bumi. Pemuda itu bahkan tidak berkedip memperhatikan gadis yang kini sedang bercerita. Matanya, rambut panjang hitamnya, dan suaranya seperti... Aduh, jadi salah satu anak dari arah mobil box membuat semuanya menoleh. Loh, kamu kenapa? Tanya Kayangan yang langsung bangun dari duduknya. Begitupun dengan Bumi. Perih, ucap si bocah yang ternyata tadi tersandung, kemudian jatuh. Ada luka di lututnya sampai mengeluarkan sedikit darah. Sebentar, aku ambil obat dulu di mobil. Kayangan hanya mengangguk. Gadis itu memapa bocah yang terluka agar bisa duduk di tempat yang lebih nyaman. Tunggu sebentar ya, kakak Ai lagi ambil obat. Kayangan yang sedang membersihkan luka si anak tadi dikagetkan dengan dering ponsel di saku celana panjangnya. Air. Halo Ai, ada nggak obatnya? Tanya Kayangan tanpa basa-basi. Obat apa? Kamu di mana? Aku udah di toko buku lagi jemput kamu. Kayangan melihat kembali layar ponselnya dan membaca jelas nama yang tertera di layar ponsel. Air. Aku di persimpangan jalan sama anak-anak, sama kamu juga. Jawab Kayangan pelan. Dia sedang bingung dengan yang dialami. Kok duluan sih? Ya udah, aku nyusul sekarang ke sana. Kayangan diam mematung sambil duduk lemas. Dia menatap pemuda yang kini berjalan ke arahnya, membawa air mineral dan 1 bungkus plastik. Jika air di toko buku, lalu yang sedari tadi bersamaku siapa? Bumi berhenti di depan Kayangan yang sudah bangun dari duduknya. Mereka kini saling berhadapan dengan sorot mata berbeda. Bumi dengan tatapan sendunya, sedangkan Yeyang dengan sorot mata kebingungan. Kamu siapa? Tanya Kayangan. Aku? Bumi menunjuk dirinya sendiri. Iya, kamu siapa? Sentak Yeyang kesal. Dia kesal kepada dirinya sendiri yang begitu mudahnya bisa ikut dengan orang yang tidak dikenal. Aku Bumi. Bumi siapa? Kenapa mirip air? Pemuda itu mengernyitkan dahinya. Dia rasa gadis di hadapannya itu baru tersadar dari kesalahpahamannya sendiri. Aku bukan air. Aku adiknya air, Bumi. Kayangan duduk kembali saat dirasa tubuhnya lemas tidak bertulang. Pandangannya mulai kabur saat matanya mulai berkaca-kaca. Aku salah orang, gumamnya lirih. Bumi berjongkok di hadapan Kayangan yang menunduk. Jika saja mata gadis itu terpejam, sudah bisa dipastikan buliran air mata akan jatuh ke pipinya. Kenapa nangis? Apa aku berbuat salah kepadamu? Yayang menggelengkan kepalanya. Dia hanya sedang bingung antara air dan bumi. Maaf, mungkin yang kamu kenal selama ini hanya Kak Ai. Kamu belum mengenalku. Ucap Bumi lagi. Tangannya kini meraih tangan Yayang yang berada di atas pahanya sendiri. Apa kalian kembar? Wajah kalian begitu mirip. Tanya Yayang yang penasaran. Bumi mengangguk pelan sambil tersenyum tipis. Aku adiknya. Kami hanya selisih 3 menit. Jawab Bumi. Kayangan mendongakkan wajahnya, namun dia terkejut saat sosok pria yang sama sedang berdiri di hadapannya. Air? Bumi menoleh. Ada sang kakak di sana sedang menatap mereka secara bergantian. Kalian ngapain? Tanya Air. Bumi bangun dari jongkoknya, begitupun dengan Kayangan. Ketiganya berdiri saling berhadapan. Kamu Ai? Tanya Yayang. Iya, aku Ai. Ini adik kembar aku, namanya Bumi. Ucap Ai memperkenalkan sang adik kepada gadis di hadapannya itu. Bumi mengulurkan tangannya kepada Kayangan.
Aku akan memperkenalkan diriku secara resmi. Air menyenggol bahu sang adik sambil mencapikkan bibirnya. Bumi, ucapnya saat tangan halus Kayangan mulai dia genggam. Kayangan, panggil aku Yayang. Dek. Tanpa melepas genggamannya, Bumi langsung menarik tangan Yayang menuju mobil. Memasukkan gadis itu ke dalamnya tanpa ada kata pamit, ia pergi meninggalkan Air. Woi, kalian mau kemana? Teriak Air saat Bumi sedang menjalankan mobil sportnya. Kenapa gue ditinggal? Bumi kenapa sih? Sungutnya kesal. Air yang hendak menyusul adik dan temannya itu harus menghentikan langkahnya saat namanya dipanggil. Kakak. Iya, kamu kenapa? Tanya Air. Lututku perih. Anak itu menunjuk lututnya yang darahnya mulai mengering. Ya ampun. Air memanggil sopir mobil box yang biasa mengurus kotak makanan dan bingkisan untuk anak-anak. Ada apa, Bos? Om, urusin ini dulu ya. Kakak ada perlu sebentar. Air menyerahkan 2 lembar uang pecahan merah kepada si supir, memintanya untuk membelikan obat. Setelah itu Air menyusul Bumi dengan motor besarnya yang dia sendiri belum tahu kemana arah adiknya itu pergi. Kamu mau bawa aku kemana? Tanya Yayang yang takut karena pria di sebelahnya itu tidak berkata apapun kepadanya. Hei, kita mau kemana? Kayangan begitu panik saat mobil mewah yang ditumpanginya masuk ke dalam area parkiran gedung tinggi yang terlihat begitu mewah. Lagi-lagi tanpa bicara, Bumi keluar lalu memutari mobilnya untuk membuka pintu bagian Yayang. Ikut aku. Dia mengulurkan tangannya. Meski ragu, Yayang akhirnya menerima uluran tangan Bumi. Keduanya masuk ke dalam gedung tersebut, melangkah menuju sebuah lift. Di dalam kotak besi itu mereka hanya diam dengan tangan saling menggenggam. Bumi benar-benar tidak melepasnya sama sekali, sampai mereka ada di depan sebuah pintu apartemen. Ceklek. Kak, udah pulang? Tanya Melisa, memotong ucapannya saat melihat anak keduanya membawa seorang gadis. Aku pulang, Mah. Saut Bumi mencium pipi kanan sang mama sekilas. Kamu tunggu di sini. Titah Bumi kepada Yayang. Dengan sedikit berlari, pemuda itu bergegas ke arah tangga, naik ke atas lantai 2 kamarnya untuk mengambil sesuatu. Apa ini milikmu? Bumi membuka sebuah kotak kecil, meraih isinya, kemudian memperlihatkannya kepada gadis di hadapannya itu. Dengan tangan bergetar, Yayang mencoba mengambilnya dari tangan Bumi. Ayah. Bumi langsung meraih tubuh Kayangan. Dia memeluknya dengan sangat erat saat mata gadis itu mulai berkaca-kaca. Ini kalung dari ayah, lirihnya disela isak tangis dalam dekapan Bumi. Menangislah, aku ada untukmu, bisik Bumi. Gadis itu ternyata semakin histeris. Reza yang baru turun dari lantai atas merasa heran. Dia mencoba bertanya lewat sorot mata pada sang istri, namun hanya dijawab dengan gelengan kepala. Sudah ya, jangan menangis lagi. Kayangan mengurai pelukannya, sedang Bumi menghapus air mata gadis itu dengan ibu jarinya. Terima kasih sudah menjaga kalungku, terima kasih banyak. Yayang meremat benda kecil itu di depan dadanya. Aku menyimpannya selama ini, sama seperti aku menyimpan perasaanku kepadamu. Bumi meraih tubuh langsing itu. Jangan pergi lagi, aku sudah lelah menunggumu. Jadilah milikku, maka aku pastikan dunia dalam genggamanmu. Tapi aku mencintaimu. Prak. Drama romantis yang penuh harus terpotong karena suara rak sepatu yang lagi-lagi jatuh karena ulah ceroboh si sulung. Mah, jangan ditaruh di sini bisa nggak sih? Protes Air. Mau ditaruh dimanapun, kalau raknya cinta sama kakak pasti selalu nabrak kakak. Iya kan, Pak? Kakak Melisa. Air yang baru datang menarik nafasnya saat melihat Kayangan bersama dengan Bumi. Ada apa ini? Tanyanya sambil jalan mendekat. Kalian sama banget. Kalau Kayangan menatap dua pemuda itu secara bergantian. Mereka kembar, saut Melisa. Wanita itu tersenyum ke arah Kayangan yang dirangkul oleh anak keduanya itu. Kamu kenal Yayang? Tanya Ai.
Dia masih tidak mengerti dengan apa yang terjadi antara sang adik dengan teman wanitanya itu. Dia orang yang aku tunggu lebih dari 3 tahun ini, Kak. Jawab Bumi, senyum dan tatapan penuh cinta jelas terlihat dari kedua matanya. Nunggu doang, gak nyari kan? Ejek Ai. Aku mencarinya, Kak, tapi baru hari ini aku bisa menemukannya. Kayangan tersentak kaget saat tubuhnya dipeluk Bumi dari belakang. Pemuda itu sedang sangat bahagia hari ini, sampai dia tidak peduli dengan tatapan aneh kakak dan juga orang tuanya. Ra, kamar yuk. Cetus Reza, dia sedari tadi hanya menjadi penonton drama romantis anaknya. Is, ribut kamar mulu. Sekali dapat cewek bucinnya lebih dari gajah senior ya. Jack Air yang langsung masuk ke dalam dapur. Dia menarik kursi meja makan sambil melahap keripik dalam toples besar. Makan malam di sini ya, ajak Melisa kepada Kayangan. Iya tante, panggil mama nggak apa-apa. Melisa mengusap pipi putih mulus ya yang tiba-tiba merah merona. Aku masih nggak ngerti, ucap Yayang kepada Bumi. Semuanya sangat mendadak, bahkan dia tidak mengenal keluarga yang ternyata menerimanya dengan hangat. Nggak ada yang perlu kamu ngerti. Cukup fokus kepadaku, maka kamu akan mendapat limpahan kasih sayang dari kami. Bumi menarik tangan Yayang menuju dapur. Di sana sudah ada Air dan Reza sedang menunggu Melisa menyiapkan untuk makan malam. Papa, mau kenalan sama calon menantu? Ah, goda Reza kepada Yayang. Gadis itu langsung menunduk menyembunyikan rasa malunya. Genit sih papa, ejek Ai. Genit gimana? Gak lihat tuh muka adik kamu garang banget. Kayaknya bakal ada yang mau minta kawin, Pak, bisik Air. Nikah, Kak, protes Reza. Kalian jangan nikah muda, harus kasihan sama papa, ucap Reza dengan memasang wajah sedih. Emang papa kenapa? Tanya Bumi. Papa kan pas nikah udah tua. Kuliah baru masuk udah minta nikah. Ini anak perawan orang, mau dikasih makan apa? Timbal Melisa sambil meletakkan piring di atas meja. Kan ada papa, sahut si kembar bebarengan. Reza langsung tersedak saat Air dan Bumi menunjuk ke arahnya. Anak gak ada akhlak. Suara derap langkah mulai terdengar jelas dari arah luar. Bahkan ucapan salam si bungsu sudah sampai di dapur. Halo, adik pulang? Sapanya dengan riang dan manja kepada semua yang sudah berkumpul di ruang makar. Hai sayang, saut Reza pada anak perempuan satu-satunya itu. Si cantik mencium seluruh keluarganya termasuk 2 kakak laki-lakinya. Hai, Cahaya menyapa sambil tersenyum ramah kepada seorang gadis yang belum dia kenal sama sekali. Hai juga, balas Kayangan. Siapa? Pacar Kak Ai, tebak Caca. Enak aja, punya kakak dong, jawab Bumi. Dia kembali merangkul Yayang dengan bangga. Kakak sehat? Tanya si bungsu. Dia dengan polosnya menempelkan punggung tangannya di kening kakak keduanya itu. Semua orang yang ada tertawa, termasuk Kayangan yang tersenyum simpul. Ih, apa sih? Dengus Bumi kesal. Langit yang baru datang pun ikut terkejut saat melihat sosok yang tidak dikenalnya ada di tengah-tengah keluarga angkatnya. Malam semuanya, sapanya. Malam, bang, kirain gak mampir, tanya Reza. Ketemu temen tadi om, jawab Langit yang memang meminta Cahaya untuk masuk lebih dulu. Langit mengangguk sopan kepada gadis yang masih dirangkul oleh adiknya itu. Tanpa bertanya sepertinya dia sudah bisa menebak siapa yang kini duduk di sisi Bumi. Masa Kak Bu punya pacar bang? Seru Cahaya kepada kekasihnya itu. Gak apa-apa, malah kamu udah punya calon suami, sahutnya santai sambil menarik kursi agar calon istrinya itu lekas duduk. Cih, perkumpulan orang-orang bucin akut, cabik Air sembari memasukkan kerupuk ke mulutnya. Cie, yang sendirian, katanya punya pacar selusin, berjejer kayak pepes ikan lagi dipanggang, taunya di sini jadi obat nyamuk. Kekeh Reza sambil tertawa dengan tangan meraih punggung ramping sang istri. Pacar mana pacar? Usai makan malam heboh, Bumi berpamitan untuk mengantar Kahyangan pulang ke rumahnya. Tangan mereka saling menggenggam erat.
Gadis itu tidak bisa menolak karena Bumi terlalu agresif kepadanya. Baru beberapa jam saling mengenal, pemuda itu seakan tidak mau jauh darinya. Dia sampai malu sendiri berada di tengah-tengah keluarga Bumi. "Rumahmu di mana?" "Komplek Greenford," jawab Kayangan. "Lumayan juga dari sini. Kamu kuliah di mana?" Udah peluk-peluk sekarang baru nanya. "Kuliah di Universitas A, jurusan sastra," ucapnya jelas. Bumi hanya mengangguk sambil melajukan mobilnya. Perjalanan yang hampir memakan waktu 1 jam itu mereka isi dengan tanya jawab. Bumi yang bertanya dan Kayangan hanya menjawab tanpa balik bertanya. "Di depan belok kanan," seru Yayang saat mobil mewah Bumi sudah masuk gerbang utama. Dia menjalankan mobilnya dengan kecepatan sedang, khawatir rumah pemilik hatinya terlewat. "Sudah sampai, Bu?" "Di sini?" tanya Bumi. Dia menghentikan mobilnya di depan rumah tak berpagar namun memiliki halaman yang cukup luas. "Mampir dulu yuk," ajak Yayang meski sudah menunjukkan pukul 9 malam. "Besok aja aku jemput kamu ya." Gadis itu mengangguk sambil tersenyum. "Terima kasih buat hari ini," ucap Yayang. "Iya, sama-sama. Langsung istirahat ya nanti," pesan Bumi. Di balik sikap diamnya, ia sebenarnya sosok pria penuh perhatian dan posesif. "Kamu hati-hati di jalan." Kini Bumi yang mengangguk. Dia menarik tengkuk gadis yang baru dia temukan itu agar lebih dekat dengannya. Satu kecupan mendarat sempurna di kening Kayangan. "Aku mencintaimu." Rona bahagia tidak luput dari wajah pemuda 19 tahun itu. Dia pulang dengan senyum tidak lepas dari sudut bibirnya. Hatinya bagai ditumbuhi bunga warna-warni. "Kirain gak bakal ketemu, Yang." Gumamnya begitu lega. Tidak ada yang lebih berarti selain gadis itu bagi Bumi saat ini. Setelah keluarganya. "Kamu harus membayar mahal penantianku dengan cara menjadi milikku selamanya." Sepulang mengantar Kayangan, Bumi langsung kembali ke rumahnya. Namun, di ruang tengah yang nampak sepi menandakan semua keluarganya kini sudah berada dalam kamar mereka masing-masing. Langkah panjangnya langsung dia tuju ke arah tangga. Menaikkannya satu persatu hingga ujung kemudian berbelok ke arah kiri. Tapi bukan di depan kamarnya, kini dia berhenti, tapi tetap di kamar sang kakak. "Tok tok tok." "Masuk," sahut Ai dari dalam kamarnya. Bumi membuka pintunya dengan pelan. Dia lebih dulu menyembulkan kepalanya untuk melihat kakaknya, barulah dia masuk. "Kak," panggil Bumi sambil mendekat. Air sama sekali tidak menoleh matanya, tetap fokus pada layar komputer perangkat gamenya. "Aku minta nomor ponsel Yayang dong." Barulah Air menoleh. Dia menatap adiknya heran. "Lo dari tadi ngapain aja?" sentak Ai. Dia tidak habis pikir dengan kelakuan kembarannya itu. "Lupa," jawab Bumi sambil menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. "Udah ditarik-tarik, dipeluk-peluk, diantar pulang, tapi nggak minta nomor ponselnya. Kamu nggak habis ngapa-ngapain kan?" tunjuk Ai sambil memicingkan matanya. Enggak, enak aja." "Cari noh di ponsel kakak," serunya kepada sang adik untuk mencarinya sendiri. Bumi meraih benda pipi milik Air di atas meja belajar, membuka kuncinya yang memang dia tahu, yaitu tanggal lahir si Kuya peliharaan papanya 5 tahun silam. Tak ada yang aneh, foto wallpapernya masih foto mereka bertiga seperti biasa. Jari lincah Bumi langsung mencari nama Kahyangan di kotak ponsel milik sang kakak. Namun tidak ia temukan, tapi saat dia mengetik nama Yayang, nama pemilik hatinya itu tersimpan dan ternyata hanya satu-satunya. Betapa terkejutnya dia saat melihat profil foto sang pujaan hatinya itu. "Kakak, pacaran sama Yayang?" tanya Bumi langsung. "Enggak," sahut kembarannya cepat dan jelas. "Kok profilnya dia lagi sama kakak?" tanyanya lagi. "Ya nggak tahu, itu kan ponselnya dia. Ya kamu tanya sama dia, kecuali itu di profilnya kakak," ucap Ai. Anak sulung Rahardian itu masih fokus pada gamenya. Meski kesal, dia tetap menyalin nomor ponsel Yayang untuk disimpan di ponselnya.
Bumi meletakkan kembali benda pipi itu ke atas meja belajar. Begitu banyak pesan dan panggilan tidak terjawab di sana, mungkin lebih tepatnya sengaja tidak diangkat oleh air. Pemuda itu selalu tidak ingin mau dia ganggu jika sedang bermain game, jika malam hari. Meski air terkenal memiliki banyak kekasih, tapi dia cenderung pemuda yang cuek. Hanya sesekali memberi perhatian apalagi keseriusan. Air tidak pandai basa-basi seperti layaknya sepasang kekasih pada umumnya. Tapi jika urusan merayu, dialah juaranya. Kakak kan cuma mau bikin hati mereka seneng, bukan jadi tukang ojek yang antar jemput, atau jadi tukang tanya, kamu di mana? Sama siapa? Lagi apa? Udah makan apa belum? Itu kan urusan mereka. Itulah yang selalu dijawab air jika adik-adik menyampaikan keluh kesah para gadis yang menjadi kekasih kakaknya itu. Pacaran dengan air sungguh hanya bermodalkan keterayuan. Dia tidak pernah bermain perasaan dengan gadis manapun. Lalu bagaimana dengan Yayang? Apanya? Air berbalik bertanya. Apa Yayang punya perasaan ke kakak? Bumi terus mencecar air dengan banyak pertanyaan. Dek, kakak nggak tahu. Kita emang udah temenan lama, tapi nggak sekalipun kakak minta dia buat jadi pacar kakak. Jelas air. Kenapa? Nanti kamu juga paham. Langit yang menginap di apartemen sudah lebih dulu bangun dan bersiap. Tubuh tingginya menghampiri Melisa yang sibuk menyiapkan sarapan pagi di dapur. Pagi Bunda, sapa pemuda yang kini kian semakin dewasa itu. Pagi sayang, sahutnya setelah mendapat kecupan dari pipi kanannya. Bun, yang semalam itu pacarnya adek ya? Tanya Langit. Enggak tahu. Bunda belum tanya-tanya sama adekmu karena belum ketemu berdua. Tahu sendiri kan kalau Bumi itu paling susah diajak ngobrol kalau dia nggak mau. Langit hanya mengangguk. Dia meneguk sedikit demi sedikit susu yang sudah disiapkan Melisa di atas meja. Abang sih tahu. Dulu pernah cerita sama abang. Cuma udah lama nggak pernah cerita lagi semenjak abang kuliah. Sama Bunda juga beberapa waktu lalu sempat cerita bahkan sampai nangis. Bisik Melisa. Wah, berarti main perasaannya dalam banget dong ya, saat Reza yang tiba-tiba datang. Ih, udah kayak lalat aja kamu tuh mas, ucap sang istri yang terkejut saat tubuhnya dipeluk dari belakang ketika sedang bergosip dengan anak angkatnya. Kangen, bisik Reza semakin mengeratkan pelukannya. Langit membuang muka sambil memasukkan satu kek ke mulutnya. Mah, jaket kakak mana sih? Teriak si sulung dari arah tangga. Oh my god, mata kakak pagi-pagi sudah ternoda. Ocehnya kepada kedua orang tuanya itu. Tahu nih. Awas dulu mas. Melisa meronta minta dilepaskan. Reza mau tidak mau mengurai pelukannya. Padahal dia sedang sangat menikmati bau harum tubuh istrinya yang masih sama meski sudah 22 tahun bersamanya. Reza duduk di sebelah Langit sedangkan Air kembali ke kamarnya untuk mencari lagi jaket yang dia maksud. Pagi, sapa Cahaya dan Bumi yang turun berbarengan dengan si bungsu bergelayut manja di lengan kakaknya.